yang terhormat kepada dosen PhD. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Hadi. Alamat saya Kampung Kopo, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya adalah guru dari SMK Darul Kifti, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Hari ini pada tanggal 14 Desember 2022 saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN. Materi yaitu teks negosiasi bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu diberikan keberkahan sehingga apa yang akan kita dapatkan hari ini itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum mulai pembelajaran, saya minta untuk ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita membaca doa dan mulai. Terima kasih. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa cita-cita dan nasionalisme kita, Bapak minta untuk Nak Ayu untuk membacakan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih untuk ketua kelas dan untuk Ayu yang sudah mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa dan membacakan teks Pancasila. Ya, Bapak akan melakukan proses terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kiri, aku, dia. Sakit atau bapak terangan? Bapak terangan. Baik, Bapak catat ya. Bapak terangan ya. Baik, sebelum Bapak lanjut materi hari ini, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Hukum fiksi dan non-fiksi. Betul, ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu teks negosiasi? Sebelumnya ada yang tahu? Atau mungkin kalian sudah mengalami negosiasi sebelumnya? Mungkin sudah, tapi kalian tidak menyadari itu. Maka ada di kelasnya, silakan untuk lihat di layar. Nah, kita hari ini akan belajar tentang apa? Teks negosiasi. Negosiasi. Nah, manfaat kita belajar teks negosiasi ini adalah agar kita bisa berkomunikasi, satu, agar kita bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar menganalisis pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan maupun tulisan. Kompetensi dasar selanjutnya yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik melalui kegiatan mengamati video dapat menganalisis pengajuan, penawaran, persetujuan teks negosiasi dengan cepat. Selanjutnya, peserta didik melalui kegiatan diskusi dapat menganalisis pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi dengan di sini. Untuk pengertian teks negosiasi.
Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial, biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan satu pihak dari negosiasi. Nah, ciri dari teks negosiasi ya, pertama, menghasilkan kesepakatan. Jika memang begini, tadi contoh lagi baju. Jika ketika pembeli itu tidak mendapatkan harga yang pas, penjual juga tidak mendapatkan harga yang pas, maka tidak terjadi transaksi jual beli, maka itu negosiasi berarti gagal. Kenapa gagal? Karena tidak ada kesepakatan bersama. Ya, terus selanjutnya di sini menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, mengarah pada tujuan yang langsung bisa diselesaikan pada saat itu juga. Bisa dipahami ya. Lain ciri-ciri juga di sini ada struktur negosiasi. Ya, struktur negosiasi itu bisa disingkat menjadi 1O-P4. Ya, bisa disingkat menjadi 1O-P4. Satu, orientasi. Orientasi itu adalah pendahuluan di dalam interaksi negosiasi. Begitu. Pengajuan itu usulan dari satu pihak ke pihak kedua. Penawaran itu jawaban, dan persetujuan kesepakatan bersama. Itu kalau penutup itu di bagian akhir kesimpulan penyelesaian. Misalkan begini orientasinya. Contoh, nah ini ketika tadi kalian sudah tahu strukturnya apa. Selanjutnya Bapak lanjut. Di sini ada contoh dari teks negosiasi. Mas, kalau diperhatikan, ini bernegosiasi tentang apa? Tentang jual beli. Selanjutnya di sini ada kaidah negosiasi. Jadi apa saja yang terkandung yang harus ada di dalam negosiasi ya. Pertama di sini melibatkan dua pihak atau lebih. Berarti kalau hanya satu pihak saja itu bukan dari bagian dari negosiasi. Jadi negosiasi itu harus ada dua pihak atau lebih. Nah, selanjutnya di sini menggunakan bahasa lisan, didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah. Apa yang ini? Ini berapa? Jadi harus ada gestur dan harus ada mimik, ada raut wajahnya. Nah, di sini mengenai konflik atau pertengkaran atau perselisihan, biasanya tadi sesuai dengan pengertian dari teks negosiasi. Negosiasi ini ada karena perbedaan pertentangan dua pihak. Makanya di sini mengenai konflik itu sebenarnya tujuan dari negosiasi itu untuk menciptakan persetujuan bersama. Nah, di sini ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Jadi ada tawar-menawar harga, tawar-menawar barang dan sebagainya. Nah, di sini menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Tadi ibu ingin apa tadi? Ingin mangga yang bagus. Makanya beliau menawar harga tersebut ke penjual. Nah, berakhir sepakat atau tidak sepakat. Kalau negosiasi yang gagal, berarti negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan. Kalau negosiasi yang berhasil, berarti negosiasi yang menghasilkan kesepakatan. Nah, di sini langkah-langkah nanti kalian membuat teks negosiasi. Langkah-langkah membuat teks negosiasi pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini kamu bisa menentukan tema kegiatan negosiasi. Tadi negosiasi yang kamu tampilkan. Nah, ini temanya apa?
bagian dari tawar menawar barang. Jadi ini lebih kepada tawar menawar barang, begitu. Nah kalian juga, karena nanti kalian lulus itu ketika wawancara itu ada teks negosiasi. Kenapa perusahaan itu mau menerima kalian sebagai pekerja? Itu bagian hal dan negosiasi. Setelah kalian terima ada lagi tawar menawar berapa gaji ya pantas kalian dapatkan. Gitu. Ini berarti ini tentang jual beli tawar atau tawar menawar. Nah di sini pertama yang kedua menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Tadi di contoh ini yang punya keterkaitan antara penjual dan pembeli, karena itu jual di bidang jual beli. Kalau misalkan nanti kalian begini, tadi contoh yang pertama yang sebelumnya itu tentang negosiasi uang jajan, ya itu antara siapa? Antara kalian, orang tua kalian dan adik kalian. Nah, selanjutnya juga tadi tentang jumlah soal dan jenis soal ketika ulangan. Itu berarti pihak guru dan murid. Tadi yang di pekerjaan wawancara berarti antara pihak bos atau manajer dengan pihak calon tadi. Ya, itu pihak yang terkait. Menentukan hal yang dinegosiasikan. Berarti kalau kalian jual barang itu lebih kepada harga. Begitu ya. Terus di sini ada menyiapkan penyampaian argumen. Tadi argumentasi apa yang bisa kita sampaikan pada saat negosiasi. Nah ini merancang kegiatan tawar menawar dan menyelesaikan masalah, struktur teks negosiasi merupakan kerangka menjadi sebuah budaya. Nah ini dia ketika kita hendak melaksanakan tahapan-tahapan negosiasi, pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan. Dulu ketika Bapak ke Jogja ya, dulu pas Bapak di Jogja, ketika Bapak mau membeli barang, itu yang harus dipersiapkan adalah menguasai bahasa agar negosiasi itu berjalan dengan baik. Jadi hal pertama itu harus dipersiapkan. Biasanya kan ketika kita mau ke pasar, kita itu menyiapkan bagaimana cara agar kita mendapatkan barang yang kita mau itu dengan harga yang kita dari uang yang kita miliki. Harus ada persiapan terlebih dahulu. Nih, pertama kalau kamu sebagai pengambil inisiatif itu hargai peristiwa dan hargai lawan negosiasi. Ya, ingat kalian datang untuk negosiasi. Contoh ya, pikirnya dijual baju, apa datang? Ini seperti ini berapa harganya? Pikirnya jawab 20.000. Udahlah, mahal, 10.000 aja uang. Itu bagian negosiasi bukan? Karena itu poinnya adalah tidak menghargai lawan dia mau beli berapa? Udahlah, saya nggak mau beli pusing, 5.000, saya pengen ini. Itu bukan negosiasi, tapi bagian dari rampokan ya. Terus jelaskan tujuan. Kayak misalkan kalian datang ke sini kalian mau apa, dan seperti itu. Terus rumuskan masalah yang dibahas. Beri kesempatan lawan negosiasi kamu untuk menanggapi. Tadi contoh tadi. Udah saya mau beli baju ini, harga 5.000, udah tanpa menunggu tanggapan dari penjual, gitu ya. Nah di sini ada proses rencana terus keseluruhan. Nah itu dan lain sebagainya. Ya. Silakan kalian waktu untuk membaca ini. Ya, jadi lihat semua. Nah sekarang ada yang baik dari materi tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Tika, apa yang ditanyakan? Apa perbedaan teks negosiasi dengan teks privat? Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu, Tika. Pertanyaan yang bagus ya. Apa perbedaan debat dan negosiasi? Mungkin
bicara persoalan beradu argumen atau beradu pendapat itu biasanya ada di debat. Tapi kok di negosiasi juga ada. Nah, perbedaan dari debat dan negosiasi itu terletak di tujuan, ya kita ya, dan anak-anakku semua bahwa salah satu yang membedakan antara debat dan negosiasi itu adalah tujuan. Kalau debat itu kan saling menguat argumentasinya masing-masing. Kalau misalkan di negosiasi itu untuk menciptakan kesepakatan bersama. Jadi ada kepentingan bersama itu tercipta melalui jalan negosiasi gitu. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak minta kalian bagi menjadi dua kelompok. Silakan. Ini di sini kelompok satu, kelompok dua di sini. Ya, semangat, semangat. Sudah menggunakan KPD-nya. Untuk mengisi KPD yang kalian pegang, itu kalian silakan saksikan video yang akan Bapak tayangkan. Ya, suami ya. Tolong simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamal Jawas. Saya Ayu Marsada. Kami dari kelas 1251 kelompok Jawa akan menyelesaikan tugas Indonesia tentang negosiasi. Baik, selamat mengerjakan. Jadi ini menceritakan tentang anak SMA yang ingin menengok teman yang sakit, ya. Tapi sebelum menengok, mereka membeli buah-buahan terlebih dahulu. Nah, ketika di tempat buah-buahan itulah terjadi negosiasi. Baik, sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Ya, silakan dari kelompok satu maupun kelompok dua, satu perwakilan, ya, perwakilan, silakan untuk membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Kelompok mana dulu? Kelompok satu. Kelompok satu? Ya. Silakan kelompok satu terlebih dahulu. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya perwakilan dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi. Si pembeli menanyakan harga buah apel, jeruk, dan salam. Kemajuan. Apel sekilo 45.000, jeruk sekilo 15.000, salam sekilo
sekilo 13.000. Penawaran bisa kurang soalnya mau beli banyak. Persetujuan apel 35.000 sekilo, jeruk 13.000 sekilo, salak 10.000 sekilo. Penutup pembeli jadi membeli buah dengan harga 58.000. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hitung tangan dong. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Mau siapa yang ke depan? Aduh, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus, perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Orientasi beberapa siswa menanyakan harga buah. Apelnya berapa sekilo? Pengajuannya 45.000. Penawaran, boleh kurang nggak apelnya Mbak? Jadi 35.000. Dan ya udah, Mbak apelnya ya udah, betul. Ya udah Mbak apelnya sekilo. Beri tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian terkait menganalisis video untuk menjelaskan apa itu pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup di dalam video tadi ya. Terima kasih, tadi kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, untuk tugas sekarang, silakan kalian menyusun teks negosiasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi tadi kan di materi yang sudah Bapak sampaikan, ya, ini diperhatikan langkah-langkah membuat teks negosiasi. Pertama, persiapan dan perencanaan. Nah, ini berarti untuk tema negosiasi yang kalian buat itu berkaitan dengan bidang pekerjaan. Entah kalian yang sedang bekerja atau misalkan kalian yang sedang berbisnis untuk menawarkan bisnis kalian atau bagaimana, itu terserah kalian. Nah, selanjutnya di sisi yang kedua itu merupakan pihak-pihak yang berkaitan, ya. Jika kalian melakukan kerja yang berkaitan pasti staf HRD, terus kalian staf perusahaan karyawan. Ya, kalau misalkan kalian di perusahaan gitu ya, jadi pahami ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya menentukan hal yang dinegosiasikan apa. Kalau misalkan lamaran pekerjaan, berarti kan yang dinegosiasikan adalah kenapa kalian harus diterima di situ. Ya, yang kedua itu menegosiasikan besaran gaji kalian yang didapatkan ketika bekerja di perusahaan itu. Yang keempat, menyampaikan argumen. Jadi kalian nanti membuat pendapat, alasannya apa, alasan yang kuat apa sehingga pihak tersebut kalau melakukan pekerjaan itu menerima kalian sebagai pekerja. Dipahami? Contoh Bu, saya itu mempunyai jurusan tinggi, saya itu mempunyai kemampuan yang tinggi, dan saya sebagai alumni SMK tinggi di jurusan bisnis dan pemasaran mempunyai skill dalam kemampuan marketing. Jadi pahami ya, Bapak waktu selamat benar. Coba berapa ukuran?
Baik, ini sudah ada nama-nama yang akan Bapak minta untuk presentasi ke depan. Pertama, Bapak minta atas nama Pika Nur Mandari, silakan depan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Pika Nur Mandari. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan teks dialog tentang negosiasi pekerjaan. Pika, apakah saya diterima kerja di sini, Pak? Bos, apa alasan saya harus terima kamu kerja di sini? Pika, karena saya menguasai komputer dan marketing. Bos, baik, kamu saya terima. Berapa gaji yang kamu mau? Pika, 2 juta per bulan, Pak. Bos, oke, saya setuju. Besok kamu boleh kerja di sini. Pika, terima kasih, Pak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita melamar di perusahaan, ya. Ketika ditanya negosiasinya itu minta 2 juta. Ya, tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pika, bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Pika, negosiasinya sungguh luar biasa. Oke, beri tepuk tangan. Jadi negosiasi dari Pika tadi sungguh luar biasa ya. Selanjutnya Bapak nih, alhamdulillah kita masuk ke akhir pembelajaran. Kita sudah masuk ke tahap refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah ada yang ditanyakan? Adakah materi-materi yang dibutuhkan? Ada. Kamu semua ya. Jadi teks negosiasi itu bertujuan untuk menciptakan kesepakatan. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak mau tes konsentrasi terlebih dahulu. Ya. Jika Bapak lihat ya, jika Bapak bergerak seperti ini, jawabannya besar. Kalau Bapak begini, jawabannya kecil gitu. Jadi paham ya? Ya. Ini dari apa? Kecil. Oke, nggak ada yang ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Kecil. Kecil. Besar. Besar, kecil, besar. Oke. Kalian di akhir pembelajaran ini masih sangat bagus. Baik, tadi kita sudah belajar mulai dari apa itu penawaran, apa itu pengajuan, apa itu persetujuan, dan apa itu penutup dalam teks negosiasi. Dan kalian juga tadi sudah menyusun teks negosiasi dengan sangat baik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Mungkin jadi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengevaluasi isi teks negosiasi berdasarkan struktur. Ya, jadi itu di pertemuan yang akan datang. Jadi Bapak harap kalian selalu berkreasi terus bangsa akan terus memiliki semangat untuk terus belajar, tidak pantang menyerah, karena apa yang kalian tanam hari ini itu akan tertuai di kemudian hari. Jika kalian hari ini mendapatkan semangat untuk belajar, mari kita sama-sama mendoakan agar esok kita mendapatkan kesuksesan. Ya, jadi ketika kalian sudah ada di rumah, ya, kalian sudah pulang lagi, jangan lupa untuk kedua orang tua kalian bahwa minta izin dan restu bahwa berkanilah anak-anak ya atau kalian agar menjadi anak yang berhasil. Ya, untuk kegiatan hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas, silakan ketua kelas untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.